kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen kami yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Fungsi sistem endokrin. Pengertian dan fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kinerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Banyaknya organ dan juga jaringan yang akan dikerjakan dipengaruhi oleh sistem endokrin, menyebabkan fungsi dari sistem endokrin juga beragam. Kita bisa lihat fungsi sistem endokrin pada infografik berikut. Di sini adalah homeostasis, terus pertumbuhan, mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi. Hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang mengalir bebas di dalam aliran darah manusia, di mana tugasnya sendiri membawa pesan kimiawi menuju sel atau jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hormon ini bebas mengalir di dalam aliran darah, tetapi memiliki tugas yang spesifik karena beberapa jenis hormon hanya dapat mempengaruhi aktivitas kerja sel-sel target yang punya reseptor yang sesuai terhadap selnya sendiri. Pengaruh hormon ini sendiri dapat berpengaruh terhadap jaringan tubuh dalam waktu yang singkat, dan ada juga yang berpengaruh dalam jaringan tubuh dalam kurun waktu yang lama atau bertahun-tahun. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu memiliki berbagai macam karakteristik loh. Apa-apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama yaitu kelenjar ini disebut sebagai kelenjar buntu karena kelenjar ini tidak memiliki saluran atau disebut sebagai duktus dan menyekresikan hormon secara langsung ke dalam cairan di sekitaran sel. Nah, yang kedua yaitu menyekresikan lebih dari satu hormon kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga yaitu memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingin oleh banyaknya pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat yaitu masa aktif dalam hormon juga berbeda-beda loh. Ada yang masa aktifnya seumur hidup, contohnya yaitu hormon metabolisme. Ada juga yang masa aktifnya dimulai pada saat tertentu, contohnya yaitu hormon kelamin. Dan ada juga yang masa aktifnya itu bekerjanya pada masa tertentu, contohnya yaitu hormon pertumbuhan. Nah, yang kelima yaitu sekresi hormon dapat distimuluskan atau dihambat oleh kadar hormon lainnya. Contohnya yaitu senyawa non-hormon dan saraf impuls. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Kali ini kita akan membahas macam-macam endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Ketujuh macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Hipofisis dengan nama lain pituitari melekat di bagian dasar hipotalamus. Tiroid atau kelenjar gondok berada di bawah laring. Paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di belakang tiroid. Adrenal dengan nama lain suprarenalis atau kelenjar anak ginjal terletak di kutub atas ginjal. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di bawah lambung. Gonad atau kelenjar reproduksi pada wanita atau ovarium terletak di bawah perut. Pada pria atau testis di buah zakar dalam skrotum. Timus atau kacangan terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal, korteks mineral, menyerap natural darah, mengatur pada ginjal, mengubah korteks glikogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glukosa, androgen, membentuk sifat kelamin pria, mendulang adrenalin, mengubah glikogen dalam saraf menjadi glukosa, meningkatkan kerja saraf simpatik, saraf yang mempengaruhi kinerja jantung. Non-adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin. Baik, saya lanjutkan pankreas.
Pada organ pankreas tersebar sekelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Sekelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon. Satu, hormon insulin. Hormon insulin dapat mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula dapat menurun. 2. Hormon glukogen. Hormon glukogen berfungsi sebagai mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula dapat meningkat. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa ditimbulkan karena hiposekreasi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium dan kelenjar gonad pada pria yaitu tesis. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hipoereksi hormon yang disebabkan oleh kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Kami harap kepada teman-teman kami semua, semoga teman-teman kami dapat memahami dan dapat mengerti tentang materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik di dalam tutur kata ataupun penyampaian kami ketika menjelaskan melalui video ini. Terima kasih.